Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa membicarakan soal industri perhotelan di Indonesia tentunya sangat menarik karena masih sangat menjanjikan. Itu karena pariwisata di Indonesia juga mengundang masyarakat atau orang-orang baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk datang, dan juga kita memiliki mobilitas yang sangat tinggi, terlebih penduduk Indonesia ini sendiri sangat besar. Dan tentunya membicarakan mengenai hotel ini sangat menarik, dan kita di sini di studio Tribun News sudah kedatangan General Manager dari salah satu hotel di Jakarta, yaitu Hotel Aston Kartika Grogol. Sudah hadir di studio Tribun News Bapak Sultan Aulia Masyardin. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Baik Ibu. Apa kabar? Makanya Mbak aja, Pak. Mbak aja, oke, maaf ya. Oke, kita bakal ngobrol santai soal Hotel Aston Kartika Grogol, tapi sebelumnya kita pengen tahu nih, sebelum Bapak terjun menjadi General Manager di Aston Kartika Hotel di Grogol ini, background Bapak sendiri apa, dan sebelumnya apakah sudah bekerja di industri hotel, maksud kami sebelum ini? Oke. Makasih kesempatannya. Mungkin saya kasih latar belakang dari awal ya. Oke. Basically, saya ini memang ya mau dibilang orang Indonesia udah jelas 100% ya. Saya aslinya orang Padang ya. Tapi saya lahir dan dibesarin di Australia. Ya. Pendidikan saya memang semuanya di Australia. Jadi bisa dikatakan saatnya saya lagi belajar di sana, saya lagi tinggal di sana. Memang sih dari dulu tuh kalau saya lihat dunia hotel ini, mungkin waktu zaman saya masih muda, saya mikir wah enak ya jadi satu GM di satu hotel nih gitu ya. Mungkin karena sering lihat ya kayak gitu ya. Nah jadi sambil saya juga waktu saya kerja, bukan kerja, maksudnya kuliah ya. Saya juga mungkin muda ya, di Australia itu kalau memang kita mau kerja kita bisa. Jadi kalau lagi ada part time job, mungkin pas lagi kuliah lagi libur ya, dengan sendirinya saya berusaha selalu cari kerjaan. Ya. Dan ini memang sih bisa dikatakan baik lagi ke dunia perhotelan ya. Dunia perhotelan kan sebenarnya luas ya, dalam arti bisa F&B, bisa di front office, bisa di housekeeping. Nah saat itu saya tuh sambil saya kerja, saya tuh saya kerjanya sebagai waiter udah pernah, sebagai bersih-bersih juga saya pernah lakukan. Nah mungkin saat itu ya, mungkin salah saya daya tariknya karena umpamanya kita lagi libur, bagaimana kita bisa cari cuan ya. Dan itu kalau nggak salah saat itu satu jam ya, di Australia itu pembayaran lumayan besar ya. Itu 1 jam itu kalau nggak salah saya masih ingat ya sekitar $14-15 per jam. Wah, beda banget kalau di Indo ya. Ya, jadi ya itu ada daya tariknya kita lakukan, dan akhirnya ya udahlah saya lakukan itu. Nah, tapi akhirnya karena saya memang niatnya saya mau kuliah ya, saya ambil 2 sih sebenarnya, 1 manajemen dan 1 perhotelan ya. Double degree, Bapak saya, ibu saya memang kerjanya di kedutaan di KBRI pada saat itu di Canberra ya. Nah, jadi tapi bapak saya udah udah almarhum, umur saya udah 16 tahun. Nah, jadi saya umur 16 tahun ya tentu saya nggak mau bebanin ibu saya ya. Akhirnya saya sambil saya sekolah, saya kuliah ya, saya juga mengambil ngisi waktu untuk kerja ya. Nah, lama-lama ya tentu kan saya lulus kuliah. Nah, pas saya lulus kuliah, karena dasarnya kenapa saya bisa di Australia ya, itu karena memang baik lagi ke om saya ya. Om saya ini dulu wakil duta besar di Canberra ya. Jadi dia ngajak ibu saya sama bapak saya bekerja di Australia. Nah, saat itu ya sudah, akhirnya pas saya udah selesai kuliah, om saya membujuk-bujuk saya balik lagi ke Jakarta, dicoba kerja. Nah, akhirnya saya coba, karena saat yang saya lagi libur, tentu kan saya berlibur ke Indonesia, tinggal di tempat saya punya om ya, di Tebet waktu itu. Nah, akhirnya lama-lama, boleh juga nih, beda banget dengan Australia ya. Akhirnya ada daya tarik, ada menarik, saya selesai, akhirnya udah saya kerja, saya ngelamar, ada beberapa tempat. Yang dapat pertama yang saya ngelamar di Sahid Jaya Hotel ya. Ada 5 tahun saya di sana.
Nah 5 tahun, tapi memang sih background saya sales ya, sales ya. Nah akhirnya kerja di situ 5 tahun, tapi sempat setelah umpamanya saya kerja di dunia hotel perhotelan, waktu itu di bidang sales ya. Saya mungkin karena banyak kenal-kenalan sama saya punya klien ya, itu orang-orang asing juga. Saya bisa dikatakan sedikit dibajak ya, tapi di sales, tapi di bidang logistik. Bidang logistik ya. Nah kan memang di bidang logistik dengan sendirinya saya mencoba 8 tahun saya di bidang logistik. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin ternama juga yang pernah dengar ya kayak FedEx, DHL, UPS, ya etc. Nah akhirnya saya bercembung di situ. Cuma ada perbedaan memang ya. Umpamanya kita di hotel sama umpamanya kita di logistik. Sebenarnya sih sama-sama service oriented business ya. Karena dia service oriented business, saatnya kita merasakan ya, contoh ya, ada yang komplain. Nah, kalau di hotel kan umpamanya ada komplain kan langsung bisa ada action. Kalau umpamanya di dunia logistik, kita kirimin barang, bisa jadi hari ini ada yang komplain, baru jam 8 pagi, di Cina mungkin jam 2 pagi gitu. Jadi kadang-kadang ada sedikit bagaimana ya, wah gimana kita bisa memperbaiki. Jadi manajemen waktunya agak sedikit ya, susah jadi ya. itu yang kadang-kadang bikin pusing gitu ya. Tapi bukan sering itu terjadi, tapi ada aja. Nah, lama-lama saya evaluasi, ya udahlah saya baik lagi di bidang hotel. Nah, akhirnya saya ngelamar ke tempat, sempat sebelum saya masuk ke Aston Group ya, di Archipelago ya, saya sempat jadi pre-opening di Ascot. Ascot kan ada di Tanah Abang tuh, saya pre-opening di situ. Habis itu baru saya pindah ke Aston. Aston ya, which is Archipelago. Jadi the first Aston Hotel yang saya kerja, tapi sebagai pemasaran itu di Aston Sudirman. Yang sekarang ada Aeduta Suites. Setelah itu baru saya masuk ke Aston Rasuna. Aston Rasuna dari 2004 kepala pemasaran juga. Setelah beberapa tahun kemudian saya diangkat jadi GM 2008. Nah, sejak 2008 sampai hari ini saya tetap jadi GM. Nah, tapi setelah Aston Rasuna pernah The Grove Suites, itu juga satu kawasan dengan epicentrum area, dan ada juga namanya Aston Simatupang. Setelah itu habis Aston Simatupang, Grand Aston Puncak, dan akhirnya saya di Aston Kartika Grogol. Panjang gitu, ya perjalanannya ya. Ya bisa dikatakan dominirnya memang lebih banyak kayak Archipelago. Nice. Tapi memang sejak kecil punya cita-cita untuk bekerja di industri perhotelan ya? Betul. Memang ya mungkin sering ya, saya lihat ya kadang-kadang suka libur ya, selalu melihat top brand ya hotel ya, mungkin kayak Hyatt ya, mungkin kayak Intercontinental ya. Wah, enak juga nih. Soalnya kalau kita masuk ke hotel udah rasa sejuk, rasa mega ya, benar-benar glamor gitu ya kesannya ya. Betul. Tapi sebenarnya nih untuk mempertahankan reputasi baik ya untuk sebuah hotel sendiri, memang kuncinya tuh apa sih Pak? Sebenarnya sih sangat, kalau ini menurut prinsip saya ya, sebenarnya sih sangat sederhana ya. Saya selalu ngomong juga, jadi gini ya, setiap profesi itu pasti ada visi dan misi yang berbeda-beda ya. Andai kata umpamanya kita mau jadi dokter, visi dan misi itu apa sih? Udah pasti bagaimana penyembuhan pasien kan. Kalau umpamanya kita mau jadi insinyur, ya tentu bagaimana kita bisa membangunkan gedung atau jembatan atau etc. Nah sekarang hotelier itu apa? Nah asal prinsipnya kita mengerti, saya rasa sih sangat mudah ya. Hotel itu udah jelas bidang jasa, bagaimana kita bisa menyenangkan tamu sepuas-puasnya supaya mereka tetap merasa puas gitu. Nah itu memang meaning of hotelier. Kalau prinsip itu kita bisa grasp ya, dengan sendirinya saya rasa pasti akan sukses di mana-mana. Soalnya kuncinya menurut saya, si tamu itu harus masuk senyum, dia keluar senyum. Kalau dia tidak keluar senyum, berarti jangan harap dia kembali. Dan itu kan bukan hanya dari sisi service ya, itu kan banyak faktor. Faktor itu mungkin terutama service, kedua mungkin fasilitas di dalam hotel, apakah up to date nggak, apakah modern nggak, apakah nyaman nggak. Nah ini prinsipnya itu. Kalau memang itu ada kombinasi termasuk pelayanan bagus ya, saya rasa sih pasti akan mudah. Selain dari memang location ya, location of the hotel ya. Location juga sangat prima menurut saya.
Kalau Kartika Grogo udah jelas semua yang saya merasakan bisa masuk atribut itu gitu. Itu aja sih. Oke, jadi memang prioritas itu adalah tamu ya Pak ya? Ya, soalnya yang menggaji kita punya apa ya, bisa dikatakan yang menggaji kita punya gaji kan termasuk karyawan, termasuk semuanya adalah tamu. Oke. Kalau tamu nggak kembali ya gimana saya mau gaji? Betul, I see. Setuju. Tapi Pak, kan dalam menjalankan tugas Bapak sebagai general manager ini pastinya perlu kepemimpinan ya untuk memimpin sebuah tim sendiri untuk mencapai tingkat pelayanan yang tinggi dan memuaskan bagi para tamu hotel sendiri bagaimana? Oke, yang jelas itu balik lagi ya, seperti saya bilang, visi dan misi itu harus satu suara. Oke. Kalau satu suara, orang mengerti sebagai orang hotel, saya rasa akan mudah. Kadang-kadang umpamanya di hotel itu menurut saya ya, kan belum tentu orang dia tuh lulusan dari hotel. Ya. Ada juga mungkin bisa dikatakan dia IT, ada juga mungkin ya apapun ya. Tapi kadang-kadang untuk mencari kerja kan nggak mudah kan. Nah, jadi kalau memang dia nggak mudah, kadang-kadang mungkin dia bisa masuk hotel, terutama mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin penampilannya neces. Tapi belum tentu dia punya hati mau jadi hotelier. Yeah. Nah, tapi ini harus satu visi, satu misi kan, itu yang saya mengatakan bahwa mengerti nggak jadi hotel itu apa. Nah, kalau itu bisa masuk ke kita punya hati dan kita bisa melayani tamu, saya rasa sih akan mudah ya. Nah, di luar itu ya tentu kan ada SOP yang harus diikutin ya. Branding, karena ini Aston Archipelago brand udah jelas kan ada SOP disesuaikan yang harus diikutin dari masing-masing. Apakah itu di divisi front office atau ada dari divisi housekeeping, engineering, masing-masing punya kan. Nah, jadi setiap brand itu udah pasti punya aturan bagaimana kita memanage hotel tersebut. Nah, kita harus akui dan kita harus juga matutin itu dia punya peraturan-peraturan ya. Training ya, training udah jelas ya. Training itu semakin kita banyak mengadakan training, kompetensi udah jelas akan lebih mudah untuk kita memanage ya. Dan menurut saya ya, yang paling unggul itu adalah bagaimana saya sebagai general manager bisa memajukan hotel ini. Menurut saya sih setiap hotel itu atau setiap apa ya dikatakan aset hotel itu apa yang paling unggul menurut saya ya. Ya tentu kan selain dari memang dia punya gedung, menurut saya aset yang paling utama adalah staffnya. Ya. Kalau staffnya ibaratnya bisa we look after the staff will look after us. Nah, jadi setiap orang itu menurut saya itu pasti punya niat untuk bagaimana bisa berkembang ya. Kadang-kadang umpamanya kita di level yang paling bawah, ya kita juga harus nanya, you mau jadi apa? Oh, saya pengen jadi ini ya. Nah, kita juga harus melihat dia punya capability. Nah, bagaimana kita bisa training itu anak? Soalnya kalau memang itu dia maju, berarti kualitas untuk bisa pelayanan tamu akan lebih mudah untuk meyakinkan semua tamu bahwa pelayanan di sini memang hebat gitu. Dan itu juga membantu si karyawan. Kenapa? Karena dia ada niat dia mau naik. Everybody mau naik, ya. Nah, intinya yang menurut saya juga kalau memang kita mau manage hotel, kita juga harus fair ya. Kadang-kadang umpamanya memang ada owner dia mau bangun hotel, ya tentu kan dia harus keluarin uang kan. Betul. Nah, sama yang saya ngomong juga sama staff saya, pernah nggak bisnis? Pernah, dia bilang gitu. Terus, kalau you bisnis, you maunya apa? You mau buntu atau you mau untung? Oh, saya mau untung loh Pak. Ya tentu dong. Nah, sama juga pemilik, dia juga mau untung. Nah, bagaimana umpamanya kita udah dipercaya untuk jadi karyawannya, kita harus memberikan yang paling optimal. Lagian ini juga yang kita memberikan sebagai service kan digaji. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan gaji itu you bisa meningkat atau mungkin dari karir ya lama-lama kan you bisa jadi GM juga. Tapi itu kan membutuhkan proses gitu. Jadi itu yang utama buat saya, kita ini memang harus ada planning dari sisi semua strategi. Selain dari itu, masing-masing divisi kan pasti punya masing-masing. Jadi kalau housekeeping ya jelaskan untuk kebersihan hotel. Kalau engineering, maintenance. Kalau sales kan untuk mencari. Harus satu suara, setiap divisi itu harus kompak. Ya, kalau kompak dengan sendirinya itu udah pasti mengunggulkan. Kenapa mengunggulkan? Terutama ya, karena pasti si tamu kembali, kalau revenue naik,
ujung-ujungnya service charge naik. Iya. Karena di dunia hotel ini selain dari gaji akan dapat namanya service charge juga. Semakin cepat semakin meningkat itu revenue, semakin service charge semakin besar. Dan itu untuk siapa? Untuk semuanya. Ya, karyawan utama ya. Nah, jadi kadang-kadang saya juga suka ada pertanyaan dari anak buah saya. Pak, gaji saya kok cuma segini-sini aja. Ya, saya bilang ya itu disesuaikan dengan Anda punya capability sebagai posisi tersebut. Kalau you mau lebih tingkat ya you harus tunjukin you punya capability, bisa you meningkat. Tetapi kalau you mau itu you punya gaji lebih tinggi, saya tahu caranya. Oh, gimana Pak? Kasih tahu dong. Yeah. Oke, satu-satu caranya you ningkatin tuh revenue. Kenapa? Ujungnya revenue naik, sebesar sekali naik. Betul. Nah, untuk melakukan itu ya jelas, itu yang saya bilang. Si front office, si engineering, si housekeeping, semuanya harus kompak. Semua F&B harus kompak. Ada tamu komplain, langsung kita tangani supaya dia senyum masuk, dia senyum keluar. Okay. Kalau dia senyum keluar, berarti dia kembali. Yeah. Nah, tinggal sales cari mungkin klien-klien baru, sedangkan klien yang lama mau balik, akhirnya revenue tambah segini, bukan kayak gini. Kalau dia begini, berarti service charge kamu naik. Nah, jadi sebagai garis besarnya ya, anggap saya masih ingat ya dulu waktu saya baru masuk, service charge itu rata-rata cuman sesuai dengan revenue cuman X. Itu rata-rata hanya dapat 3-4 juta. Ya. Nah, sekarang kita udah mengembangkan bisnis, revenue udah lumayan besar, sekarang bisa-bisa 6 juta, 7 juta kadang-kadang ya. Jadi itu udah selisih, anggaplah 2-3 juta per bulan. Nah, kalau umpamanya itu dikali 12 bulan, nah, banyak. Nah, itu 30 juta andai kata lebih ya. Nah, sekarang kita nanya, 30 juta bisa nggak kamu beli motor? Bisa cicil? Bisa. Bisa nggak you cicil rumah? Bisa. Terus bisa nggak you bawa jalan-jalan itu anak istri tercinta sama anak? Bisa. Terus nunggu apa lagi? Jadi kalau memang kita bisa meningkatkan revenue, udah jelas unggul untuk pegawai ya. Tapi yang paling unggul adalah yang pemilik. Pemilik itu yang saya bilang, mau buntung atau mau untung. Nah, kalau untung berarti si pemilik pasti senang dong. Nah, berarti win-win untuk semua. Dan yang paling unggulnya, kalau memang setiap tamu masuk ke Aston Kartika, setiap kali merasakan setiap komplain langsung cepat ditangani, win-win lagi. Jadi di mana yang nggak win-win? So that's the whole principle ya. Betul. Gitu. Jadi timbal balik ya. Jadi tamu senang, karyawan juga senang gitu ya. Semuanya maju ya. Semuanya maju. Tapi nih Pak, kan seperti yang kita tahu bahwa regulasi dunia perhotelan, kemudian juga tren pasar kan berfluktuasi ya. Tapi untuk pendekatan Anda sendiri nih dalam menghadapi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi hotel-hotel di Jakarta khususnya, itu apa Pak? Ya saya rasa mungkin karena saya orang sales ya, ya tentu kan you have to know the market ya, marketnya. Kalau memang di Grogol, mungkin karena saya pernah kerja di selatan, saya pernah kerja di pusat, dan saya pernah juga kerja di barat sekarang. Masalahnya gini, setiap daerah-daerah Jakarta ini pasti marketnya berbeda-beda. Ya ini yang saya rasakan. Contoh, kalau umpamanya kita di selatan, itu kebanyakan corporate based company di sana, kayak oil and gas, etc. Jadi untuk saya memudahkan untuk dapat corporate based company itu lebih mudah di Jakarta Selatan atau pusat daripada di barat. Setelah saya melihat ya marketnya banyak justru Indonesia keturunan. Mungkin karena Jakarta Barat daerah sana itu udah banyak, which is fine ya. Nah, tapi kalau memang kita lihat daerah Jakarta Barat, contoh wedding ya, wedding di Aston Grogol itu kebanyakan justru dari Indonesia keturunan. Tapi kalau kita ke selatan, itu lebih banyak traditional wedding. I see. Nah, dia punya tren masing-masing gitu ya. Pasti beda-beda ya. Nah, kalau di Jakarta Barat juga bukannya saya menyampaikan bahwa pusat sama di daerah selatan tidak banyak orang government ya, tapi Jakarta Barat juga banyak government. Nah, ini ada tren-trennya. Nah, ini juga kenapa saya ngomong seperti kayak gini. Contoh, kalau seandainya memang di Jakarta Barat, terutama ya,
dianya keturunannya ini, dia tuh kan punya beberapa kepercayaan. Kepercayaan contoh, dia ada namanya Ghostman. Sama kayak umpamanya orang Indonesia, kita orang Islam, kita tahu Ramadan. Oh iya. Terus selama 1 bulan nggak boleh ya Ramadan ya. Kalau kepercayaan dari orang Chinese Indonesian, dia juga namanya Ghostman. Ghostman, kayak gimana Pak? Jadi Ghostman ini saatnya umpamanya kita lagi mau ada pernikahan itu lebih baik hokinya nggak boleh sepanjang 1 bulan. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat, saya punya market ya, kadang-kadang umpamanya kita selalu ada wedding Sabtu Minggu. Tapi kalau lagi Ghostman, kosong aja itu gitu. Kosong gitu. Oke. Nah, jadi ini makanya saya bilang kita nih harus bisa melihat ya tren-trennya seperti kayak gitu ya. Kalau kayak waktu saya di hotel yang ada di selatan, itu banyak sekali corporate based company ya, kayak ya banyaklah oil and gas company ya. Kalau memang di Jakarta Barat ada sih ada ya, tapi mungkin lebih mengarahnya ke bukan oil and gas ya, mungkin ke IT atau mungkin ke perusahaan-perusahaan yang finance kayak gitu ya. Nah, saya rasa juga karena dikatakan dunia perhotelan ini kan balik lagi ke teknologi juga. Nah, kalau saya membaca sekarang, teknologi sekarang dibanding dengan teknologi tahun-tahun dulu itu sangat berbeda juga. Sekarang lebih banyak umpamanya kita mau marketing ya lebih banyak online. Tapi Pak, ini kan konteks industri perhotelan ini kan terus berubah nih Pak. Ya. Apa sih langkah-langkah strategis yang Bapak rencanakan untuk mempertahankan daya saing dari hotel Aston Kartika Grogol ini? Oke. Itu yang saya pernah ngomong tadi ya. Setiap hotel bagi buat saya marketnya unik ya. Ya contoh ya, kalau Jakarta kan saya udah jelaskan tadi yang mungkin yang saya rasakan sendiri ya. Kompomnya kita di Bali ya udah jelaskan, hotel di Bali ya lebih mengarahnya ke leisure business ya. Juga ya. Leisure business ini itu juga pasti ada era bulan-bulan tertentu Australia market, ada European market ya bulan-bulan tertentu. Nah ini juga cukup menarik pertanyaan ini. Kenapa saya ngomong begitu? Ini yang saya bilang ya, kompomnya di daerah Jakarta Barat memang sih banyak government business nih. Ya. Nah, mengingat bahwa ada IKN sebentar lagi. Iya. Jadi kalau memang dikatakan bagaimana untuk mengatasi ini, ya sebenarnya sih saya banyak beberapa strategi yang saya lagi mikirkan. Nah, ini kebetulan kan Aston Kartika Grogol ini kan milik TNI. Oke. Ya, jadi ya saya harapkan ya mungkin dengan salah satu strategi ya bagaimana caranya untuk menarik supaya lebih banyak unit TNI itu bisa menggunakan saya gitu. Oh ya. Itu mungkin untuk supaya saya umpamanya market government saya agak berkurang karena IKN yang mungkin ada juga yang satu bagian yang satu sisi yang bisa saya masukin yang baru gitu ya. Jadi banyak yang strategi kayak gitu. Nah ini juga pas lagi weekend nih juga. Weekend ini kalau saya melihat ya selain dari memang MICE business-nya cukup kencang ya, karena kita juga harus akui ya, Aston Kartika Grogol ini terutama ya, kita ini punya ballroom besar loh. Oke. Besar ya. Saya punya ballroom bisa akomodir sampai 2.000 orang. Wow. Nah kalau umpamanya kita lihat di seluruh Jakarta Barat ini, yang hotel-hotel ya mungkin mereka ada, tapi nggak sebesar saya. Oke, daya tampungnya nggak sebanyak itu ya. Nah jadi itu yang saya bilang. Terutama umpamanya corporate based business atau bisnis yang government mungkin sepanjang dari Senin sampai Jumat itu mungkin menurut saya sih cukup aman karena kita memang selalu ada government based and corporate based business ya. Tapi what happened during the weekend? Yeah. Nah weekend itu yang saya utilize ya udah jelaskan untuk wedding. Nah itu yang saya katakan salah satu mungkin wedding ya saya harap sih tradisional bisa lebih banyak, tapi dibanding dengan Jakarta Selatan sama pusat ya lebih banyak justru international wedding gitu ya. Nah itu ada momen-momennya yang seperti saya bilang ada Ghostman ya, kita juga harus bisa pandai-pandai lah. Nah tetapi ada market juga yang sekarang agak luar biasa ya. Jadi kenapa ya saya ngomong ini? Saya tuh harap ya, saya punya ballroom segede gitu, selain dari wedding, kita kan bisa aja product launching. Iya, betul. Soalnya di daerah Jakarta Barat ini juga banyak sepanjang Daan Mokan ini juga banyak pabrik-pabrik di sana.
Betul, betul. Nah, ini always thinking outside the box ya. Bagaimana? Jadi social event juga. Nah, ini mungkin yang paling baru yang saya mau lakukan ya. Kebetulan ya, ini Aston Kartika Grogol ini sebagai satu kawasan ya. Ada mallnya, ada hotelnya, dan ada office towernya. Nah, mallnya ini baru ada tenant baru masuk, dia tuh gym. Oh. Ya, nah gym ini besar sekali. Nah, sedangkan umpamanya dari awal saya masuk, gymnya Aston Kartika Grogol mau dibilang bagus ya, tapi dari 10 ya mungkin saya ratingnya mungkin 7 ya. Oke. Tetapi lucu juga nih, ini orang nanya ke saya, bisa nggak kita ajak kerjasama? Saya bilang, saya langsung mikir, wah ini thinking outside the box nih. Dalam arti gini, boleh, terus Bapak maunya apa? Promosiin dong, saya punya gym, kerjasama dengan Aston. Oke, boleh, tapi dalam satu syarat, boleh nggak? Saya bilang itu. Oke, apa itu? Ya udah, saya bantu Bapak, tapi tamu saya kalau mau masuk, boleh nggak gunakan gym Bapak? Terus oke akhirnya. Akhirnya oke. Dan akhirnya itu yang salah satu. Menurut saya sih kita ini harus bisa differentiate ya. Hotel yang lain punya apa yang saya nggak punya. Nah sekarang bayangkan sendiri, masuk ke Aston Kartika Grogol, gymnya besar sekali. Sedangkan umpamanya orang masuk ke hotel yang biasa, gymnya paling ada gym tapi hanya segitu-segitu aja. Nah akhirnya karena saya melihat ya itu satu peluang, gym saya yang lama, saya mau konversikan itu jadi children's playground nanti. Untuk dapat market children pas lagi weekend. Nah, soalnya kenapa? Itu posisinya persis dekat swimming pool. Jadi jalan terus. Jadi swimming pool, ada children's playground. Nanti saya ngomong sama saya punya tim. Daripada itu kita bikin children's playground, udah jelas pas weekend itu kan kita bisa dapat market extra. Nah, itu kan karena umpamanya mereka itu mau apa ya? Mau ada birthday package, itu kan selalu larinya ke resto-resto. Iya, benar-benar. Nah, coba deh kita adain. Jadi kita bikin package children's playground, ada swimming pool, nanti kita juga ada chef competition yang bisa nanti chef-chef saya bisa ngajarin tuh anak-anak, terus kalian mungkin mengadakan children's drawing, ya gimana nggak senang gitu. Dan di luar sebentar lagi saya juga nanti ada Netflix, saya mau install di dalam kamar saya. Jadi ini is all about technology. Nanti bakal ada YouTube channel dan segala macam. Jadi harapan saya ya, yang biasanya umpamanya ada ibu-ibu atau neneknya atau kakeknya menentukan hotel, harapan saya justru yang menentukan hotel nanti anaknya, karena udah saking puasnya mau di Aston Kartika Grogol. Betul. Karena ginian banget ya, maksudnya kan Netflix itu kan itu biasanya anak muda banget, Gen Z banget, terus juga upgrade gym tapi bukan yang jadi children's playground, tapi upgrade gym itu justru untuk semua tamu yang menggunakan dengan gym saya di lantai 2 gitu. Jadi selalu hal-hal kayak gini. Nah ini ada new edition juga. Saya itu kan ya mungkin karena saya orang sales ya. Intinya bagaimana saya bisa mendapatkan bisnis baru. Nah itu salah satu untuk saya bisa evaluasi itu udah jelaskan dari sales team saya. Sales team saya selalu saya nanya, apalagi yang kurang di sini? Oh Pak, lama-lama dia nanya, mereka terbuka, meeting roomnya kurang Pak, meeting roomnya kurang. Nah setelah dianalisa, benar juga ya. Nah akhirnya mau nggak mau saya harus lobby ke owner, saya bilang ini butuh ballroom baru nih. Oh iya, dasarnya apa? Dasarnya dari ini, lost business. Akhirnya saya bangun. Nah bangun tapi di area mall, karena mall itu kan ada satu area menurut saya sih potensial. Nah, saya akhirnya saya masuk. Nah, ballroom jadi. Nah, saya ngomong sama owner, akhirnya dikabulkan. Nah, sampai sekarang bisa dikatakan dalam seminggu mungkin 5 kali setiap hari ada aja acara di situ. Keren. Dan yang bagusnya itu kan bisa juga digunakan untuk wedding. Jadi biar memang saya ada wedding ballroom yang 2.000, ini hanya 300. Jadi yang kecil-kecil gitu. Nah, memang keunggulannya ballroom yang baru itu ada videotronnya. Wah, mantap. Jadi kalau orang lihat masuk, ya? orang langsung lihat, wah ada videotron. Pasti gimana nggak tambah menarik. Nah, ini yang tadi yang dibilang sama Mbak ya, apa sih strategi saja? Ya tentu kan saya juga mikir apa potential marketnya dan apa yang kita bisa utilize supaya kita bisa upgrade these facilities disesuaikan dengan market gitu. Nah videotron kan lagi in, ya udah, saya pastikan itu harus ada gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi Pak, untuk visi Anda ke depan untuk hotel Aston Kartika ini
dalam 5 tahun ke depan apa sih Pak? Oke, ya gimana ya? Dari satu sisi ya saya respect ya Archipelago, apalagi saya punya rekan-rekan semuanya. Ya tentu kan harapan saya kita leading nomor 1 di Archipelago Group dari 160-an hotel yang berada di Indonesia ya. Waktu pertama kali saya masuk dari November 2022 kita leading nomor 9. Saya udah di sini hampir 2 tahun. Sekarang kita leading nomor 5. Wow. Dan harapan saya dengan ada tambahan kamar dan segala macam ya kita minimal top 3 lah, atau kalau nggak salah nomor 1 nomor 2. Itu visi dan misi saya gitu. Oke, itu dalam waktu setahunan Bapak di hotel. Dalam setahun aja, 1,5 tahun ya dari 9 saya ke nomor 5. Ya, Nah, jadi wow. tinggal nanti kamar ditambahin lagi ya, harapan saya dari 5 bisa nomor 1 nomor 2 lah minimal. Oke. Ini dari sisi pendapatan ya, pendapatan itu aja. Oke, tapi pas selain penghargaan atau capaian-capaian dari Hotel Astonnya sendiri, tapi Bapak sendiri nih kita melihat di sini ada piala ini nih, bisa diceritain nggak sih Pak? Ini Bapak dapat dari mana dan atas capaian apa nih Pak? Sebenarnya sih ya saya rasa setiap manusia ini kan pasti minta dihargai lah. Dan saya sangat kebetulan saya cukup lucky ya bahwa saya punya owner dan kebetulan Archipelago yang sangat appreciate ya pekerjaan seseorang ya. Nah, jadi kalau saya ceritakan masalah penghargaan ini, saya juga agak sedikit kaget ya. Seperti saya bilang, pemilik Aston Kartika Growego ini kan milik TNI ya. Tapi sejak saya masuk dari November 2022 sampai sekarang, Maret 2024 ya, saya dapat penghargaan ini bisa dikatakan performance saya sepanjang 2023. Jadi mungkin mereka melihat soalnya peningkatan dari sisi revenue sangat tajam sekali ya. Saya closing year to date ya, umpamanya kita dilihat dari sisi hotel ya, saya kurang lebih 9,2 miliar di atas budget. Wow. Ya itu baik lagi seperti saya bilang ya, sejak saya pemimpin ya tentu kan saya harus upgrade, saya harus training itu saya punya staff, bikin mereka nyaman, komplain kalau bisa diturunkan supaya semua orang setiap kali mau masuk ke hotel ini merasa puas ya. Di luar itu ya saya punya program-program bagaimana saya bisa nambah revenue, seperti saya bilang menambahkan ballroom baru ya akhirnya mengarahnya ke positif yang akhirnya mungkin di-appreciate sama si owner gitu. Akhirnya saya dapat penghargaan ini yang saya rasa cukup menyenangkan ya. Disebutkan di sini GM terbaik tahun 2023. Terima kasih dengan bapak-bapak terutama Pak Tatang ya, Sulaiman ya sebagai ketua saya di owning company, dan Pak John Flood juga sebagai Archipelago sebagai CEO. Makasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali insight ini Pak. Jadi wah ternyata industri perhotelan ini menarik ya, walaupun tantangannya besar, tapi ternyata kalau misalnya punya strategi yang mantap, jadi wah ini sangat peluang yang besar sekali ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah sharing bersama kita. Sukses terus untuk karirnya Pak. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi atau mungkin nanti kita main ke hotel Aston Kartika Growego. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Pak. Dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat Tribuners dan menjadi insight-insight yang menarik buat Tribuners untuk menjadi inspirasi Tribuners ke depannya. Dan sekian pembicaraan kita. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.